Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanisa Firial Hasti dengan NIM 181 dari kelas F. Nah, di sini saya akan menjelaskan video tentang bagaimana saya menanam tanaman, yang dimana tanaman tersebut adalah tumbuhan obat-obatan seperti jahe, dan saya akan menanam tanaman tersebut. Nah, bagaimana prosesnya? Lalu, apa hubungannya tentang agama Islam dengan lingkungan? Karena mereka saling berhubungan satu dengan yang lain. Lalu, kenapa saya memilih tanaman ini, tanaman jahe? Karena itu adalah salah satu tanaman yang dimana sangat berguna untuk obat-obatan ataupun bisa untuk membuat masakan. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke video langsung. Sebelum ke penjelasannya, di sini saya akan mempersiapkan tanahnya terlebih dahulu sebelum menanam tanaman ini, tanaman obat-obatan yang akan ditanam, yaitu jahe. Jadi di sini saya akan menyiapkan tanahnya terlebih dahulu, lalu ke proses penanamannya. Sebelumnya saya minta maaf jika dalam proses penanamannya banyak kekurangan. Di sini saya sedang merapikan tanahnya terlebih dahulu sebelum ditanam, dan ini saya menanam di belakang rumah saya. Sedikit ada sisa tanah sebelum disemen, di situ saya menanamnya. Nah, setelah itu ketika sudah selesai, saya menanam tanamannya, yaitu tanaman jahe, di mana ini tuh adalah sisa jahe dan ada sedikit tumbuh yang dapat menjadi bibit. Ini jadikan dapat ditanam agar tumbuh. Dan tumbuh menjadi tanaman jahe yang dapat digunakan sebagai obat dan juga bahan masakan sehari-hari. Setelah sudah ditanam, di sini saya menutupnya. Dan setelah ditutup dengan rapi, saya menyiramnya agar ia bisa tumbuh dengan baik. Di dalam Islam, kita sebagai manusia sepatutnya menjaga dan juga tidak berbuat yang tidak seharusnya seperti merusak alam. Yang sepatutnya kita jaga, dan ini juga terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis, di mana di dalam hadis kita itu harus menjaga dan tidak merusak, karena lingkungan sendiri itu merupakan kebersihan, kelestarian, lalu adanya larangan untuk berbuat merusak alam. Dan seperti yang diperintahkan, kita tuh harus membersihkan lingkungan, karena Allah sendiri tuh menyukai kebersihan menurut hadis riwayat At-Tirmizi. Dan ada juga menurut hadis riwayat Al-Bukhari, dia itu mengatakan bahwasannya pahala menyingkirkan dahan di jalan, ini menurut hadis riwayat Muslim, dan menanam pohon itu merupakan sedekah yang kita dapatkan karena kita menanam, dan juga dengan hal itu kita menjaga alam. Ini menjadikan kita bagaimana kita itu beriman dan juga memiliki tanggung jawab sebagai muslim untuk merawat alam dan lingkungan, termasuk seperti menghemat air, lalu tidak mencemari sumber air, lalu memanfaatkan tanah terlantar. Ketika ada tanah terlantar, mungkin aja kita menggunakannya dengan menanamkan pohon ataupun tumbuhan yang bisa berguna untuk kita, seperti tanaman-tanaman obat-obatan, lalu seperti misalnya untuk bahan-bahan makanan yang dimana itu digunakan untuk memasak.
Hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran seperti surat Ar-Rum ayat 41, di mana dikatakan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, di ayat ini ditegaskan bahwa krisis lingkungan seperti polusi, lalu pemanasan global, lalu bencana alam yang seperti banjir bandang, lalu longsor, itu adalah perbuatan manusia yang tidak dipertanggungjawabkan. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 205 mengatakan bahwasannya merusak tanaman dan ternak seperti kerusakan hutan yang digunakan untuk tambang ataupun pohon sawit, lalu adanya eksploitasi lahan berlebihan dan penyiksaan hewan. Ketika hutan itu ditebang, maka secara otomatis para hewan pun akan kehilangan habitatnya, dan juga ini akan membuat terjadi bencana seperti yang ada di surat Ar-Rum. Lalu Allah itu tidak menyukai kerusakan, karena Allah itu menyukai lingkungan dan suka dengan lingkungan, dan dimana menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk ketaatan, sementara merusaknya adalah bentuk kemaksiatan. Nah, ketika sifat israf atau pemborosan di dalam lingkungan ini tuh atau menggunakan air secara berlebihan, maka saat berwudu ini akan menyebabkan ketimpangan ekologi. Hubungan teori dan aksi kita sebagai khalifah yang ada di bumi untuk menjaga alam, yaitu dengan menanam pohon. Menanam pohon seperti saat ini, kita bukan hanya sekedar menanam, akan tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya ketika kita menanam pohon, itu adalah sedekah jariyah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena setiap oksigen atau buah yang dinikmati makhluk lain itu ialah pahala yang terus mengalir untuk kita, bahkan setelah kita wafat. Ini adalah aksi nyata melawan kerusakan alam yang disebut di dalam Al-Quran. Lalu juga ada manfaat ekologis jangka panjang, di mana secara ekologis pohon adalah menyaring udara dan juga penyimpanan air agar tidak terjadi banjir. Ketika air tidak dapat diserap oleh tanah, maka akan adanya tanah longsor dan juga adanya banjir. Satu pohon yang kita tanam hari ini akan menjadi paru-paru dunia, mencegah banjir dan juga mendinginkan suhu bumi bagi anak cucu kita di masa depan. Ini adalah solusi nyata terhadap perubahan iklim dan global yang saat ini terjadi. Dan juga sebagai manusia kita tuh harus menjaga dengan cara menanam dan juga merawat apa yang kita tanam. Tidak hanya menanam, kita juga harus merawatnya. Karena ketika tidak merawat, sama saja kita bohong. Karena merawat adalah bentuk ihsan atau berbuat kebaikan. Dengan ini saya akan memastikan tanaman ini akan tumbuh dengan rutin dengan cara kita dengan cara saya menyiram dan juga menjaganya. Karena membiarkan amanah ini nanti adalah bentuk kesia-siaan yang dilarang oleh agama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.